Selamat datang di video dari Ika. Beberapa waktu yang lalu, dunia digegerkan dengan berita persidangan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Johnny Depp melawan mantan istrinya Amber Heard. Persidangan ini dimulai pada 11 April tahun 2022, bersumber pada rubrik opini yang dulunya sempat ditulis oleh Amber Heard setelah perceraiannya dengan Johnny Depp. Dalam rubrik opini di surat kabar The Washington Post ini, Amber Heard menulis mengenai keresahannya sebagai kaum wanita di dunia modern ini dan sebagai korban KDRT. Meskipun tidak menyebutkan nama Johnny Depp sama sekali dalam rubrik opini ini, publik terlanjur marah karena rubrik opini ini ada setelah perceraian Amber Heard dengan Johnny Depp. Mereka mengira pelaku KDRT dalam rubrik opini ini tidak lain dan tidak bukan adalah Johnny Depp. Akibatnya, Johnny terpaksa dikeluarkan dari proyek-proyek film besar seperti The Pirates of the Caribbean dan Fantastic Beasts. Selain itu, dia juga mengalami kerugian bernilai miliaran dolar dan kehilangan reputasinya. Yang mengagetkan, dari persidangan tersebut ditemukan fakta bahwa pelaku KDRT sebenarnya dalam pernikahan Johnny Depp dan Amber Heard adalah Amber Heard sendiri. Rekaman-rekaman persidangan itu pun menjadi viral dan membuka mata masyarakat bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban KDRT. Tak hanya itu, Amber juga ternyata telah melakukan penganiayaan kepada Johnny bahkan di saat bulan madu mereka di tahun 2015. Ia juga telah menjadi dalang di balik insiden terpotongnya jari tengah Johnny Depp beberapa tahun lalu. Yang lebih parahnya, Amber ternyata telah berbohong kepada publik mengenai pernyataannya dalam salah satu stasiun TV bahwa dirinya telah menyumbangkan seluruh harta gonogini dari perceraiannya kepada serikat buruh dan rumah sakit anak di Amerika Serikat. Hal ini pun menyulut amarah publik. #IStandWithJohnny menjadi trending topik di berbagai media sosial seperti Twitter, YouTube, Instagram, dan Facebook. Pada akhirnya, juri pun menyatakan bahwa Amber bersalah dan hakim memutuskan untuk memberikan vonis denda sebanyak 150 miliar yang harus dibayarkan oleh Amber kepada Johnny. Setelah persidangan itu, masyarakat kian membuka matanya akan KDRT yang selalu saja merugikan korbannya, bahkan setelah hubungannya dengan si pelaku selesai. Kerugian mulai dari cedera-cedera yang dialami oleh para korban, stigma-stigma masyarakat dan reaksi mereka yang justru mengacuhkan para korban, bahkan instansi-instansi yang seharusnya menjadi ruang aman para korban, seolah-olah menambah banyak luka. Hal ini dapat terjadi karena si pelaku sudah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, atau karena si pelaku adalah ayah atau ibu dari si korban, atau bahkan bisa juga karena saksi dan bukti yang dibawa oleh korban dianggap lemah. Intinya, para korban selalu disulitkan dan seolah-olah tak bisa dibuat merasa lega. Bukan itu saja, stigma masyarakat justru lebih kuat melawan para korban daripada para pelaku asli KDRT. Contohnya saja, para wanita korban KDRT dianggap pantas mendapatkan itu karena mereka dinilai kurang melayani si suami. Atau para pria korban KDRT, mereka dianggap terlalu pecundang dan pengecut karena tidak bisa melawan istrinya saat melakukan KDRT kepadanya. Padahal KDRT tidak melihat gender, juga tidak melihat perilaku korban yang menjadi alasan adanya KDRT. Dan yang seharusnya lebih diingat, KDRT terjadi bukan karena kesalahan korban, tapi karena kebiadaban para pelaku. Dan seharusnya kita masyarakat yang memiliki akal dan hati nurani bisa menghadirkan ruang aman bagi para korban KDRT, siapapun mereka dan apapun alasannya. Bukan malah menambah luka mereka dengan stigma-stigma kita sendiri. Dari persidangan Johnny Depp ini, kita tahu bahwa siapapun dapat menjadi korban KDRT. Johnny Depp, seorang yang luar biasa, kaya raya, berkarisma,
dia pun juga dapat menjadi korban KDRT. Dia menjadi korban KDRT bukan karena dia pengecut, tapi memang karena Amber itu biadab. Gaslighting yang dilakukan oleh Amber Heard dan triliunan pelaku KDRT lainnya membuat seakan-akan pelaku melakukan KDRT karena kesalahan korban. Atau bahkan konyolnya, mereka akan mengaku bahwa mereka tidak melakukan KDRT, tapi si korban saja yang terlalu cengeng dan pengecut. Dari Johnny, kita seharusnya belajar. Siapapun dapat menjadi korban KDRT, dan kita tidak punya ruang sedikit pun untuk memberikan stigma kita melawan mereka. Kita punya kewajiban untuk menolong mereka dan tidak mengacuhkan mereka. Sampai jumpa di Dari Ika berikutnya.